Kembalinya Raja Serigala. Bab 401 Sayang, ada apa? Xiao Yao memutuskan untuk pergi ke rumah teman semejanya Gao Yalan dan menyiapkan beberapa hadiah. Mereka berdua membagi pekerjaan. Chen Fan menyetir mobil untuk mencari tempat parkir, sementara Xiao Yao pergi memilih hadiah terlebih dahulu. Chen Fan mengendarai mobil ke garasi bawah tanah, memarkir mobil, dan hendak menekan tombol lift. Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal tiba-tiba datang menghampiri Chen Fan. Wanita itu tampak panik dan terus menatap sudut. Melihat Chen Fan, dia menghela napas lega dan menoleh ke belakang. Dia berjalan cepat ke arah Chen Fan dan bersandar di dada Chen Fan, tampak seperti seekor burung kecil. Chen Fan tertegun pada awalnya. Apakah ini hanya khayalan belaka? Apakah ini jebakan? Chen Fan menatap putrinya dalam pelukannya. Dia berusia awal 20-an dan memakai riasan tebal, tetapi dia sama sekali tidak terlihat tidak nyaman. Riasan yang kaya tampak seperti diaplikasikan pada kaca, halus dan berkilau, memberikan orang perasaan lembut. Dia masih sangat muda, tetapi memeluk orang asing. Chen Fan memiliki kesan pertama yang buruk tentang wanita itu. Chen Fan hendak berbicara, dan berkata, "Halo, Nona, halo." Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan terus bersandar di bahu Chen Fan. "Set. Kakak, jangan ngomong apa-apa. Kamu nggak suka sama adikmu." Chen Fan melirik wanita itu. Jika dia masih berusia awal 20-an, dia mungkin bisa merasakan sedikit hasrat padanya. Tapi sekarang dia sudah punya pacar dan tak ada lagi tempat untuk wanita lain di hatinya. "Aku tidak menyukainya," kata Chen Fan dingin. Wanita yang bersandar di lengan Chen Fan tertegun dan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. "Aku berdandan rapi, memakai semua pakaian bermerek, kaya dan makmur, tetapi siapakah dia? Seorang pengemis miskin dengan total uang kurang dari 200 yuan, dan Anda masih berani meremehkannya. Tidakkah kau pernah melihat ke cermin untuk melihat seperti apa penampilanmu?" Tetapi dia tidak menunjukkan banyak ekspresi. Karena, pada saat ini, dia, "Kakak memang pandai bercanda. Adikku cantik sekali, bagaimana mungkin kau tidak tertarik padanya?" Wanita berdandan tebal itu terus berbicara dengan nada menggoda. Chen Fan mengusap kepala wanita itu dan berkata, "Jangan berpura-pura. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Kau..." Wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah. Jika saja waktu itu tiba, dia pasti sudah menendang anjing bodoh itu, tapi sekarang. Samar-samar dia mendengar langkah kaki semakin dekat di belakangnya. "Kakak, jangan tidak sabaran, ayo kita ke mobil." Wanita itu sengaja meninggikan suaranya, seolah-olah dia ingin orang lain selain Chen Fan mendengarnya. "Aku peringatkan kau, segera keluar dari sini, atau aku akan menuntutmu karena telah berkomplot melawanku." Chen Fan memperingatkan. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia sangat marah hingga napasnya terengah-engah. Dia membayar pengemis itu, tetapi pria ini memanfaatkannya dan bahkan menuduhnya memiliki niat buruk terhadapnya. "Oh, saudaraku." Wanita itu melanjutkan dengan suara yang mati rasa, "Majulah, mobilku ada di depan." Lalu wanita itu berbisik, "Aku akan memberimu uang agar bisa jalan-jalan denganku agak jauh." Chen Fan ragu sejenak dan berkata, "Maaf, saya tidak tertarik dengan uang." "Kamu." Wanita itu begitu marah hingga mulutnya melengkung. "Aku akan memberimu 1.000," kata wanita itu sambil menggertakkan giginya. "Tidak." Chen Fan menggelengkan kepalanya. 5.000, kata wanita itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tertarik." 10.000, kata wanita itu sambil menggertakkan giginya. "Setuju." Chen Fan mengangguk. "Dasar perampok." Wanita itu begitu marah hingga giginya gatal. "Bagaimana denganku?" tanya Chen Fan, "Jika kamu memarahiku lagi, aku tidak akan pergi bersamamu." Wanita itu mencibir dan menjawab, "Kamu sungguh manis." Chen Fan kemudian membawa wanita itu bersamanya, berjalan maju tanpa mempedulikan kerabatnya, dan mengikuti instruksi wanita itu. Tak lama kemudian, Chen Fan dan wanita itu tiba di sebuah Ferrari merah. Wanita itu akhirnya menghela napas lega dan mencapai mobil. Dia mendorong Chen Fan menjauh, mengeluarkan 10.000 yuan dari sakunya, dan berkata, "Kasihan sekali, aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Bukankah mereka hanya mengejar uang? Aku punya banyak uang, ambillah 10.000 yuan ini, dan minggirlah jika kau melihatku lain kali, atau aku akan memukulmu sampai mati." Wanita itu marah ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Chen Fan sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah wanita kaya, tetapi dia dibenci oleh seorang pengemis. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Chen Fan menatap wanita di depannya. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Wanita itu mengibaskan rambut panjangnya yang bergelombang, membuka pintu mobil Ferrari, dan bersiap masuk. Sekelompok orang datang satu demi satu. Kelompok orang ini memegang batang besi dan tongkat baseball di tangan mereka, dan mereka semua tampak ganas. Mereka mengelilingi wanita itu. Wah! Wanita yang berdandan tebal itu menutup pintu mobil, mendatangi Chen Fan lagi, dan memiringkan kepalanya untuk bersandar di bahu Chen Fan. Tetapi, pada saat ini, wanita yang berdandan tebal itu gagal mengenai sasaran. Bahkan wanita itu sendiri tidak percaya bahwa ia telah melewatkan sesuatu. Dia menatap Chen Fan dengan tak percaya dan berkata, "Sayang, ada apa?"
Bab 402 melarikan diri. Jika Anda ingin menggunakannya, gunakan saja. Jika Anda tidak ingin menggunakannya, tendang saja. Chen Fan menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata, kamu benar-benar mengira aku seorang penjilat. Mendengar ini, wajah wanita yang berdandan tebal itu menjadi sedikit merah. Alasan mengapa Chen Fan dipilih adalah karena ia terlihat sederhana dan jujur, dan tampak mudah digunakan. Yang tidak saya duga adalah bahwa si tukang perkakas ini ternyata punya IQ tinggi. Wanita berdandan tebal itu melihat kedua pria itu semakin dekat, dan dia diam-diam merasa cemas di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak, tolong bantu aku. Chen Fan menepuk bahunya dan berkata, saya bukan polisi, saya tidak bisa membantu Anda. 50.000, aku beri 50.000. Kata wanita itu tergesa-gesa. Dengan kekayaan keluarganya, 50.000 yuan bukanlah apa-apa. Tidak tertarik. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita itu menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka Chen Fan akan menolaknya secara langsung. Menurutnya, pengemis seperti dia saja kalau diberi 10.000 yuan saja sudah senang sekali, apalagi kalau diberi 50.000 yuan. Hanya saja saya salah menilai Chen Fan. Orang ini sama sekali tidak tertarik pada uang. Saudaraku, jangan membuat masalah lagi. Aku akan memberimu 100.000. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk menambah jumlahnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa melangkah 2 langkah, jalan di depannya diblokir oleh 2 pria. Kedua lelaki itu tinggi, berotot, dan serius, dan tampaknya mereka tidak mudah diajak main-main. Terlebih lagi, ada bau samar darah di tubuhnya. Jelaslah orang ini berlumuran darah dan melakukan bisnis berdarah. Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap ke atas dan ke bawah pada pria di depannya. Lalu dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang. Silakan saja, aku tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Setelah Chen Fan selesai berbicara, dia berjalan di antara mereka berdua dan melewati mereka. Wah! Setelah mengambil beberapa langkah, 2 tangan besar menekan bahu Chen Fan. Siapa yang memintamu pergi? Salah satu dari mereka berkata dengan galak. Chen Fan memiringkan kepalanya, melirik pria itu, dan berkata, aku tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa aku tidak bisa pergi? Entah kamu punya hubungan apa dengan dia atau tidak, kamu sudah melihat tindakan kami, dan kamu tidak bisa pergi. Chen Fan tersenyum pahit. Masih ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Apakah ini melanggar hukum? Apakah masih ada hukum? Apakah masih ada moralitas publik? Saya hukum, saya jasa, jangan omong kosong, kalau saya bilang jangan pergi, jangan pergi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kata Chen Fan tak berdaya. Sejujurnya, dia tidak ingin melakukan apapun, juga tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi selalu ada beberapa pria yang putus asa dan ingin mati, dan dia tidak berdaya dan hanya bisa menghajar mereka. Tidak juga. Kau punya 2 pilihan. Pria itu berkata sambil menyeringai. Cepat ceritakan padaku. Mata Chen Fan berbinar. Akan lebih baik jika menggunakan kata-kata daripada tangan. Pasti selalu ada jalan keluar. Untuk pilihan pertama, saya hanya mau 4 dari Anda, kata lelaki itu. Bagaimana dengan 4 angka 1? Tanya Chen Fan tanpa sadar. Meninggalkanmu dengan sepasang mata, lidah, sepasang tangan, dan sepasang kaki. Bukankah itu hampir sama dengan mati? Tidak, tidak, ceritakan padaku tentang pilihan kedua. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ekspresi sedihnya itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima pilihan ini. Pria itu mengeluarkan belati dan berkata dengan senyum dingin, pilihan kedua jauh lebih sederhana. Aku hanya menginginkan hidupmu. Namun, aku akan membuatmu lebih terhormat dan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Chen Fan tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, tolong jangan bersikap begitu kejam. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ini 10.000 yuan yang diberikannya padaku untuk menemaninya ke sini. Chen Fan memegang 10.000 yuan di tangannya dan menjelaskan dengan tulus bahwa dia benar-benar tidak ingin bertarung. Siapa yang akan percaya padamu? Pria kekar itu jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Fan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Tanyakan padanya apakah dia memberiku 10.000 yuan dan memintaku untuk mengirimnya ke sini. Chen Fan menunjuk ke arah wanita yang berdandan tebal itu. Wanita itu tertegun, menatap semua orang, lalu sebuah ide muncul di benaknya. Hei, apakah kamu masih seorang pria? Apakah kamu masih punya rasa tanggung jawab? Dulu, kamu menggodaku, dan sekarang kamu pura-pura tidak mengenalku. Kamu ini pria macam apa? Chen Fan terdiam. Wanita ini berencana untuk mengandalkannya. Memang benar, hal yang paling kejam adalah hati wanita. Nona, jangan bicara omong kosong. Saya sama sekali tidak mengenal Anda, oke? Kata Chen Fan. Lihatlah dirimu, lihatlah dirimu. Wanita itu menutupi wajahnya dan menangis. Sambil menunjuk Chen Fan, dia menangis dan berkata, aku telah mempercayakan masa mudaku padamu, tetapi kamu malah melarikan diri saat bencana datang. Apakah kamu layak untukku? Kalian, berhentilah menatapku. Aku wanita lemah dan aku tidak bisa lari.
Dia. Wanita berdandan tebal itu menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, dia berkata jika kamu berani mencari masalah denganku, dia akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di tanah sambil memanggilnya ayah. Dia juga mengatakan bahwa kalian berdua, kakak laki-laki, seperti tusuk gigi, orang tidak berguna yang tidak bisa melakukan hal baik tetapi selalu membuat masalah. Siapa yang kau sebut sampah? Kedua lelaki yang mengelilingi wanita berdandan tebal itu menatapnya dengan marah dan memarahinya. Wanita itu tertegun, lalu berkata, dia mengatakan itu, saya hanya mengulangi kata-katanya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kedua pria itu berjalan ke arah Chen Fan dengan marah. Namun tidak ada seorang pun yang menjaga wanita yang berdandan tebal itu. Dia buru-buru membuka pintu mobil, masuk ke dalam, menyalakan mobil, dan sambil meraung bagaikan seekor naga, dia melaju keluar. Wanita yang berdandan tebal itu langsung lari begitu saja. Bab 403 tidak masalah. Bahkan Chen Fan sendiri tidak menyangka akan terjadi kejadian yang begitu tiba-tiba. Ia dan keempat lelaki kekar itu bertukar pandang, lalu menunjuk ke lampu belakang wanita yang berdandan tebal itu dan berkata, wanita itu melarikan diri. Berhenti. Beberapa orang bergegas mengejarnya, tetapi gadis itu berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain kembali pada Chen Fan sambil mengumpat. Chen Fan juga meregangkan tubuhnya dan menguap, sambil berkata, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu tidak bisa menangkapnya bahkan dengan ini. Saudara-saudara, kelilingi dia dan kembali untuk melapor, kata pria besar yang memimpin. Misi mereka kali ini adalah menculik wanita itu, dan mereka hampir berhasil, tetapi sayangnya mereka menemui kesalahan Chen Fan, dan wanita itu melarikan diri. Bagaimana mereka akan melaporkan kembali? Chen Fan di depannya mengenakan pakaian murah dan tampak seperti buah kesemek yang lembut. Dia bisa diambil kembali dan dijadikan kambing hitam. Hei, bisakah kau tidak bersikap seperti ini? Wanita itu kabur sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau tidak bisa menangkap gadis itu, jadi kau ingin membawaku kembali untuk melapor. Apakah ada keadilan atau hukum? Chen Fan tampak sedih, dia benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Dari bandara ke restoran Barat Mona Lisa dan kemudian ke sini, dia jelas menemukan sebuah masalah. Selama dia bersama Xiao Yao, dia harus berjuang di setiap langkah. Jangan bicara omong kosong. Kalau bukan karena kamu, apakah istrimu bisa melarikan diri? Saya pikir kalian berada di kelompok yang sama. Kalian bertanggung jawab untuk menarik perhatian kami, dan dia bertanggung jawab untuk melarikan diri, kata pemimpin itu. Sialan. Chen Fan memutar matanya ke arah pria itu, apakah kamu harus begitu imajinatif? Kamu cocok untuk menulis novel, tahukah kamu? Berhenti bicara omong kosong. Teriak pemimpin itu, apakah kalian akan menyerah, atau haruskah kita mengambil tindakan? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu benar-benar akan membawaku pergi? Tentu saja, kata keempatnya serempak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tanya Chen Fan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kata pria terkemuka itu dengan serius. Baiklah, ayo kita lakukan. Kata Chen Fan tanpa daya. Mereka berempat mengangkat bibirnya sedikit, tampak sangat bersemangat. Tetapi ketika mereka mendekati Chen Fan, ledakan. Chen Fan tiba-tiba memegang tangan mereka berdua. Apa yang akan kamu lakukan? Kedua pria terkemuka itu menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Mengalahkanmu. Jawab Chen Fan dengan tenang. Hanya kamu. Kedua pria itu mencibir dan bersiap untuk menarik kembali tangan mereka, tetapi Chen Fan seperti gunung Tai, berdiri diam. Keduanya menatap Chen Fan dengan tajam dan berkata, kamu. 1 menit kemudian, keempatnya terjerat di tanah, tangan dan kaki mereka terjerat dan melingkar seperti bola. Pada saat yang sama, jari-jari kaki keempat orang itu dimasukkan ke dalam mulut masing-masing, membuat mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan bertepuk tangan, menandakan berakhirnya pertempuran. Mereka berempat menatap Chen Fan, ragu-ragu tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Wuo, lepaskan, Wuo. Kata keempat orang itu. Sudah kubilang jangan pukul dia, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang kau telah ditundukkan olehku dan memohon padaku untuk melepaskanmu. Sudah kubilang pada kalian kalau bakal begini, ngapain sih repot-repot lakuin itu dari awal? Chen Fan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berempat yang terjerat bersama. Keempatnya berjuang mati-matian, tetapi mereka mendapati bahwa makin keras mereka berjuang, makin erat ikatan mereka. Setelah memarkir mobil, Chen Fan datang ke mall dan menemukan Xiao Yao. Xiao Yao duduk sendirian di tanah, sedih. Leluhur kecil, ada apa denganmu? Tanya Chen Fan. Ketika Xiao Yao melihat Chen Fan, dia berdiri dan memeluk Chen Fan erat-erat. Kakak ipar, ada yang menindasku. Xiao Yao menangis terseduh-seduh hingga punggungnya sakit. Chen Fan melotot ke arah Xiao Yao dan berkata, katakan padaku, apa lagi yang kau inginkan dariku? Chen Fan tahu bahwa ketika seorang wanita menangis, dia sedang meminta pertolongan atau sedang dalam perjalanan untuk meminta pertolongan. Seperti yang diduga, setelah mendengar perkataan Chen Fan, Xiao Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, kakak ipar paling mengenalku. Saya melihat gaun Armani yang pas untuk teman sebangku saya.
Saya ingin memberikannya sebagai hadiah, tetapi saya tidak punya cukup uang. Xiao Yao menundukkan kepalanya, menjepit ujung bajunya, dan berkata dengan tatapan seperti burung, kamu juga tahu bahwa standar hidup di luar negeri tinggi, dan biaya hidup yang diberikan oleh keluargaku dihabiskan setiap bulan. Dari mana aku mendapatkan 80.000 dari restoran seharga 1 juta dolar? Aku menghabiskan 20.000 di restoran Barat Mona Lisa, dan hanya tersisa 60.000. Berapa banyak uang yang masih dibutuhkan? Tanya Chen Fan. 100.000 untuk pakaian itu. Kata Xiao Yao. Chen Fan sedikit terdiam. Pakaian yang dikenakan Xiao Yao jelas tidak semahal itu. Namun, membeli pakaian semahal itu untuk teman sebangkunya sungguh sulit baginya, dan ia harus berusaha keras untuk menyelamatkan mukanya. Untungnya, tekanannya tidak terlalu besar. Ayo pergi, aku akan membantumu. Kata Chen Fan. Xiao Yao gembira bagaikan anak kecil dan melompat kegirangan. Dia segera membawa Chen Fan ke toko pakaian Armani. Manajer, apakah pakaian yang saya sukai masih tersedia? Kata Xiao Yao dengan penuh semangat. Wanita di depanku memakai riasan tebal, setelan jas profesional, dan potongan rambut berbentuk jamur. Dia tidak cantik, tetapi juga tidak jelek. Manajer toko Armani memandang wanita itu dari atas ke bawah dan tiba-tiba teringat bahwa dialah wanita yang baru saja datang untuk melihat gaun furong. Akan tetapi, dia tidak mempunyai cukup uang pada saat itu, jadi dia berkata dia ingin keluar dan mengumpulkan sejumlah uang. Apakah Anda sudah mengumpulkan uangnya? Tanya manajer toko itu dengan acuh tak acuh. Bab 404, Kartu Kredit, 100.000. Xiao Yao mengangguk, menarik Chen Fan ke manajer toko dan berkata, saya meminjam puluhan ribu dari saudara ipar saya. Manajer toko wanita itu menatap Chen Fan dari atas ke bawah, lalu menatap Xiao Yao dengan cemberut di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Wajah manajer wanita itu tiba-tiba berubah dingin. Xiao Yao menatap manajer wanita itu dengan ekspresi bingung, dan senyum di wajahnya pun berkurang. Bagaimana mungkin manajer wanita yang tadinya berwajah ramah itu bisa mengubah ekspresinya di detik berikutnya? Dia menjelaskan, manajer, kami tidak bercanda, kami benar-benar ingin membeli gaun itu. Cukup. Manajer toko wanita itu menyela Xiao Yao dengan nada merendahkan, apakah menurutmu ini menarik? Kasihan kalian, mau beli gaun furong. Hehe. Manajer wanita itu mencibir. Semua yang ada di tubuhnya harganya kurang dari 200 yuan, tetapi dia ingin membeli gaun seharga 100.000 yuan. Bahkan seekor kodok ingin makan daging angsa. Perkataan manajer wanita itu sangat tajam dan ditujukan pada Chen Fan. Chen Fan tidak pernah menyangka bahwa pakaiannya akan menjadi alat tawar-menawar bagi manajer toko wanita untuk mengolok-oloknya. Xiao Yao sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah manajer toko wanita dan berkata, kamu hanya ingin membeli pakaian, mengapa kamu mempermalukanku? Ada apa? Kamu merasa dipermalukan olehku, kamu tidak tahan, dan kamu marah. Manajer toko wanita itu melipat tangannya dan mencibir. Jika Anda tidak mampu, jangan datang ke daerah-daerah konsumsi kelas atas ini. Tempat-tempat ini tidak terjangkau bagi orang miskin seperti Anda. Awalnya, Xiao Yao berdandan cantik dan ingin membeli gaun kembang sepatu. Dia cukup senang karena akan mendapat banyak komisi. Siapa sangka gadis ini, yang katanya mau ngumpulin duit, malah bawa-bawa saudara iparnya yang pengemis. Bukankah ini pertanda masalah? Sialan, aku memberimu muka. Xiao Yao sangat marah hingga dia bergegas maju untuk menamparkan wajah manajer wanita itu. Chen Fan menarik Xiao Yao yang impulsif kembali ke masa lalu. Kakak ipar, jangan tarik aku. Jika aku tidak menamparkan wajahnya hari ini, aku tidak akan dipanggil Xiao Yao. Dia hanya seorang manajer toko. Dia benar-benar mengira toko ini miliknya. Dia bertingkah seperti orang genit dan berpura-pura berkuasa. Aku tidak tahan dengan orang-orang seperti ini. Xiao Yao berjuang mati-matian, tetapi tidak ada cara baginya untuk lolos dari tangan besar Chen Fan. Manajer toko wanita di sebelahnya juga merasa takut dengan sifat impulsif Xiao Yao, tetapi ketika dia melihat Chen Fan memeluknya erat-erat, dia pun menghela napas lega. Pada saat yang sama, rasa superioritas muncul secara spontan. Menurutnya, Chen Fan bukan hanya orang miskin, tetapi juga seorang pengecut. Dia menyeret Xiao Yao karena dia ingin menghindari masalah. Dia adalah seorang pengecut yang takut akan masalah. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Xiao Yao dan berkata, apa? Kamu masih ingin mengalahkanku? Dia bukan hanya miskin, dia juga orang desa yang menyebalkan. Anjing desa mana yang tidak berbudaya? Kata manajer toko wanita itu dengan dingin. Sialan, anjing palsu, beraninya kau menghinaku, akan kurobek mulut anjingmu itu. Xiao Yao meronta. Melihat Xiao Yao tidak dapat melepaskan diri dari tangan Chen Fan, manajer toko wanita itu menjadi semakin bangga. Ayo, semuanya kemari dan lihat. Teriak manajer toko perempuan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, para pelayan dan pelanggan di toko berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Beberapa wanita berpakaian indah datang sambil menggoyangkan bokong besar mereka dengan genit. Mereka mendatangi manajer toko, menyentuhnya, dan berkata sambil tersenyum, ada apa dengan manajer toko? Apakah ada hal menarik yang bisa ditonton?
Jelaslah bahwa sekelompok wanita ini adalah pelanggan tetap toko itu, dan mereka semua tahu bahwa jika manajer wanita itu meminta mereka untuk datang dan melihat-lihat, pasti akan terjadi suasana yang ramai. Manajer wanita itu menunjuk ke arah Chen Fan dan Xiao Yao di sebelahnya, lalu terus bergumam pada dirinya sendiri tanpa henti. Xiao Yao yang ditarik oleh Chen Fan sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Kakak ipar, biarkan aku pergi. Aku tidak akan memukulinya sampai mati hari ini, kata Xiao Yao. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Aduh, kenapa saya mendengar suara anjing menggonggong? Kata salah seorang perempuan berok merah setelah mendengar ucapan manajer perempuan itu. Ya, saya juga mendengar anjing itu menggonggong. Orang lain menimpali dengan nada sarkastis. Saya dengar ada seekor anjing yang ingin membeli gaun furong. Hahaha, ini konyol. Bahkan anjing suka berdandan. Apakah dunia benar-benar berubah? Seorang wanita lain dengan pakaian kasual berwarna biru juga angkat bicara. Xiao Mei, apa yang kamu katakan salah? Bisakah seekor anjing berdandan? Bisakah seekor anjing punya cukup uang untuk membelikan furong sebuah gaun? Saya pikir itu mungkin karena anjing betina itu akan melahirkan dan membutuhkan kandang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiao Yao, yang berdiri di sampingnya, berubah menjadi hijau karena marah. Dia berkata, dasar jalan sialan, aku akan merobek mulutmu yang bau itu. Kakak ipar, lepaskan aku. Mereka mempermalukan kepribadianku. Aku tidak bisa mentolerir ini. Xiao Yao meraung. Chen Fan menepuk bahu Xiao Yao dan berkata, aku akan mengurus ini. Xiao Yao tercengang. Berpikir tentang menghabiskan jutaan dan melakukan hal-hal yang sulit, dia memilih untuk percaya pada Chen Fan. Dia selalu percaya bahwa dibandingkan dengan dia yang mencabik-cabik mulut bau mereka, metode Chen Fan pasti puluhan kali lebih tajam daripada mencabik-cabik mulut bau mereka. Kakak ipar, awas, bunuh mereka. Xiao Yao berdiri di belakang Chen Fan dengan marah. Melihat Xiao Yao tidak berbicara, manajer toko wanita di depannya berkata dengan puas, ada apa? Bukankah anjing itu menggonggong dengan keras tadi? Mengapa sekarang tidak menggonggong lagi? Apakah karena anjing betina itu sedang melahirkan sehingga dia tidak bisa bicara? Sudah kubilang, ini bukan rumah anjingmu. Ini distrik bisnis kelas atas. Kalau kau berani melahirkan di sini, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Kata manajer toko wanita itu dengan dingin. Chen Fan tampak kosong. Dia mengeluarkan sebuah kartu, melemparkannya ke wajah manajer toko wanita itu, dan berkata, gesek kartunya, 100.000. Gaun flare, kami membelinya. Bersambung.